Sekarang saya berada pada fase puncak gelisah karena di hal keuangan, di hal kebahagiaan, rezeki itu lancar, namun pada hal pasangan saya jujur sangat kurang. Di situ ujiannya ya. Jadi gimana ya? Kesuksesan, rezeki, kebahagiaan sudah sangat diberikan oleh Tuhan. Namun ketika berbicara tentang pasangan, baik itu bisa dibilang hubungan, itu saya tidak pernah menemukan yang tepat. Jadi mungkin di sini saya izin untuk bagaimana pendapat dari Ustadz dan apa yang bisa saya lakukan untuk bisa lebih pasrah terhadap apa yang saya terima, seperti itu. Jadi nggak usah berkecil hati, Esa bukan nggak laku. Esa bukan belum ketemu yang tepat, emang belum waktunya ketemu. Makanya saya nebak nih kayaknya masih muda deh. Saya tanya berapa umurnya? 21. Tunggu 2 tahun lagi, Sa. Insya Allah 2 tahun, 3 tahun lagi Esa akan ketemu. Orang kayak Esa insya Allah udah baik, mengalami, tadi bahasanya mengalami banyak kemudahan ya. Kemulusan dalam keluarga dan segala macam, keluarganya juga sayang. Ya nggak lama lah, Sa. Mungkin disuruh fokus dengan kuliah dulu aja. Itu satu ya. Kedua, kalaupun ada yang lain ngerasa relate walaupun umurnya beda. Saya mudah dalam keuangan, saya mudah dalam karir, yaitu pendidikan, kerjaan. Tapi kayaknya rasanya susah banget dalam masalah pasangan atau perjodohan. Gimana Ustadz? Benar banget statement awalnya Esa tadi. Allah memberikan kehidupan kepada manusia sengaja dikasih sedikit ruang untuk tidak sempurna. Biar apa? Banyak. Salah satunya biar kita selalu belajar bergantung dan meminta kepada Allah. Karena kalau udah dikasih perfect, kita memutuskan hubungan dengan Allah. Karena istaghnata. Kalla innal insana layatgha ar-ra'ahu istaghna. Manusia itu akan melampaui batas, akan berbuat dosa, akan sombong ketika dia memandang dirinya istaghna, serba cukup. Jadi sengaja Allah kasih sedikit ruang untuk kita ngerasa kurang, ngerasa nggak perfect, ngerasa ada masalah. Supaya apa? Supaya kita bergantung terus sama Allah. Dan Allah senang banget ngasih kita apa yang kita butuhkan. Sebetulnya apa yang kita masalahkan itu ada di sisi Allah solusinya, bukan nggak ada. Cuman Allah nggak ngasih ke kita supaya kita tetap berdoa. Analoginya sederhana. Ini walaupun nggak serius ya, tapi anak saya pernah nanya gini, Bah, kan saya dipanggilnya Baba ya. Baba pengen punya menantu kayak gimana sih? Saya bilang, Baba pengen punya menantu yang bergantung sama Baba. Supaya dia akrab sama Baba, dia dekat sama Baba, dan Baba pasti akan support dia habis-habisan kayak Baba support kamu Kak gitu. Jadi saya pengen punya menantu yang masih bergantung sama mertuanya, masih kerja sama bareng dengan mertuanya. Kalau misalnya bisnis ya bisnis bareng dengan saya akan modalin, saya akan support, saya akan dukung dia sampai besar bisnisnya. Tapi dia tetap terhubung dengan mertuanya. Kenapa? Karena saya pengen dekat dengan menantu seperti saya dekat sama anak. Nanti saya mau dekat sama cucu dan seterusnya. Allah tuh kayak gitu sama kita. Allah nggak pengen terputus. Karena gara kita udah perfect hidupnya, udah ngerasa cukup semuanya. Dikasihlah sedikit ruang di mana kita merasa kurang. Sebetulnya nggak kurang, tapi kita merasa kurang. Kenapa kita merasa kurang? Karena yang kita inginkan itu nggak diberikan dalam kehidupan kita, disimpan di sisi Allah. Setiap kali kita butuh baru Allah kasih, disimpan lagi, butuh dikasih, disimpan lagi. Enggak dikasih dalam kehidupan kita untuk kita kuasai sendiri, biar kita ngerasa selalu butuh Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi hikmahnya itu Esa, kenapa ada yang kurang aja dalam hidup kita nggak pernah sempurna? Ya karena biar kita berdoa terus, sholat terus, meminta terus pada Allah. Tapi kalau untuk kasus Esa, kayaknya belum waktunya Esa bilang itu puncak dari kegalauan. Enggak lah, insya Allah setahun 2 tahun lagi. Tapi kayaknya kalau normalnya orang Indonesia itu kan laki-laki 23, 25 ya. Jadi 21 itu masih, walaupun enggak kecepatan sih. Tapi maksudnya secara normalnya orang Indonesia 21 itu kayak masih terlalu muda lah. Jadi mungkin Esa sekarang lagi disuruh fokus kuliah dulu, beres S2, S3 atau beres S1 nanti Esa dipertemukan. Itu yang
kedua ya. Yang ketiga, nah, coba belajar berdamai dengan kekurangan orang lain. Esa hidup dalam kondisi yang sangat istimewa. Kadang Esa akan melihat orang yang background keluarganya, masa lalunya nggak semudah Esa. Sehingga dia punya kekurangan-kekurangan dalam behaviornya, dalam finansialnya, dalam penampilannya, dalam banyak hal. Karena ada latar belakang yang membuat dia jadi kayak gitu, berdamailah dengan itu. Karena saya khawatir kalau kita terlalu lama hidup dalam comfort zone, terus kita dapat banyak kemudahan, kita punya ekspektasi yang gak jauh-jauh dari apa yang selama ini kita alamin. Dan menemukan orang dengan ekspektasi kayak gitu kadang-kadang malah bikin kita jadi ngerasa kayaknya aku susah banget deh nemu jodoh. Jangan cari orang yang sempurna, tapi carilah orang yang mau belajar dan menyempurnakan diri. Karena kalau sempurna, cuma Nabi Muhammad yang sempurna. Kalau perempuan yang sempurna cuma 4. Asiyah, Maryam, Khadijah, Fatimah, udah. Tapi carilah orang yang mau memperbaiki diri, belajar menyempurnakan diri, pelan-pelan, belajar ini, belajar itu. Bahkan Fatimah yang udah sempurna aja masih belajar. Sayyidah Aisyah yang istimewa aja masih belajar. Khadijah yang sempurna aja masih belajar. Apalagi di zaman kita sekarang. Jadi carilah mau belajar bareng enggak? Mau memperbaiki enggak? Mau memperbaiki di sini artinya dia tuh bukan orang yang kayak, kan ada istilah gaslighting ya. Kalau pasangannya ngomong dibalikin. Malah dia yang playing victim, malah jadi ujung-ujungnya pasangannya yang ngerasa bersalah gitu kan ya. Bukan yang kayak gitu, tapi yang mau mendengar, mau menerima masukan, mau mengakui kekurangan dan kesalahannya, meminta maaf. Itu yang kita cari. Tapi kalau nyarinya yang sempurna nggak ada kesalahan, kayaknya kita harus menikahnya sama malaikat. Tapi itu nggak akan terjadi dalam kehidupan kita kan. Nah, mudah-mudahan ini bisa jadi gambaran juga buat Esa dan kita sekalian.